Sejak pandemi dinyatakan masuk Indonesia 7 bulan lalu, popularitas pelindung wajah alias face shield terus meroket. Presiden Joko Widodo juga hampir selalu mengenakannya, terlebih saat melakukan kunjungan kerja, seperti saat meninjau proyek kawasan industri terpadu Batang Mei 2020 lalu. Momen ini sempat jadi sorotan karena Presiden hanya menggunakan pelindung wajah tanpa mengenakan masker, padahal para pejabat lain semua bermasker. Momen lain yang juga disorot adalah saat Presiden belusukan ke Banyuwangi, Jawa Timur akhir Juni lalu. Presiden juga menggunakan pelindung wajah tetapi mengenakan masker di dagu. Padahal penggunaan pelindung wajah ternyata tak bisa menggantikan peran masker untuk mencegah penyebaran droplet sebagai potensi penularan COVID-19. Masker tetap wajib dipakai walau menggunakan pelindung wajah atau face shield. Face shield adalah sebetulnya fungsi utamanya dia adalah melindungi wajah dari adanya cipratan atau droplets atau apapun itu, terutama ketika misalnya untuk tenaga kesehatan, ketika memberikan layanan ataupun misalnya penjajah makanan ya, untuk melindungi ada droplet yang jatuh ke makanan. Karena ini akan menjadi fungsi proteksi tambahan selain masker. Jadi maskernya utama. Masuk ketika memakai face shield, udara yang masuk tentu akan masuk ke dalam face shield itu dan berturbulensi namanya di dalam, sehingga sekali lagi yang namanya jaga jarak ya, mencegah menghindari keramaian itu sangat penting kita lakukan, karena bila tidak fungsi ini ya jadi kurang efektif. Sebuah penelitian yang baru dipublikasikan lewat jurnal Physics of Fluids 1 September lalu memvisualisasikan penyebaran droplet lewat beragam jenis masker dan pelindung wajah. Walau pelindung wajah awalnya menghalangi droplet, jika tidak digunakan bersama dengan masker, droplet akan dengan mudah tersebar ke bagian sisi dan menyebar lebih jauh. Studi ini juga menguji masker dengan katup ekshalasi yang hasilnya juga tak efektif mencegah penyebaran droplet seperti masker jenis scuba dan buff. Studi ini justru membuktikan bahwa masker yang efektif mencegah penyebaran droplet justru masker kain buatan rumahan. Masker bedah juga bergantung pada kualitas materialnya, sehingga masih memiliki potensi kebocoran aerosol dan droplet. Lantas, apakah masyarakat sudah memahami pentingnya menggunakan masker bersama dengan pelindung wajah atau face shield? Kalau saya sih lebih milih pakai masker aja cukup, tapi kalau ditambah face shield itu lebih bagus untuk lebih aman. Jadi pendapat Mas, ya. Penambah aja ya? Iya, penambah. Ya. Udah ngerepotin juga ya, karena kan malah justru kan kita kan malah kayak udara kan nggak masuk ya, terus juga keringetan gitu. Jadi ya malah bakteri baru kali kalau menurut saya gitu. Apalagi kalau di ruangan luar kayak gini yang kurang ya, yang kalau di sini kan kita tropis gitu, agak panas gitu. Jadi kalau pakai kayak gini tuh justru malah kayak keringetan kayak gitu. Udah biasa saya dari awal corona udah begitu Kak, karena kita kan ikutin protokol kesehatan biar lebih aman buat keluarga dan buat diri sendiri. Pedagang masker dan pelindung wajah khawatir riset soal efektivitas pelindung wajah ini bisa memengaruhi pemasukan. Ya masih banyak yang beli, semakin hari karena ini disuruh diwajibkan pakai kayak di kereta, jadi pada beli. Kalau bisa sih janganlah seperti scuba ya kan, seperti kami sudah stok scuba akhirnya ya mandek kan. Gitu. Oh, jadi harapannya jangan sampai dilarang juga untuk. Iya, seperti itu. Sejatinya, pelindung wajah atau face shield hanyalah pelengkap, bukan sebagai pelindung utama yang bisa menggantikan peran masker menekan potensi penularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.